Oke. Gimana terkait dengan keputusan BKN dan KPK terhadap Ya. pegawai KPK itu? Oke, terkait dengan polemik alih status ASN terhadap pegawai KPK ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menurut saya semua pihak, ya, baik itu Presiden, Kemen Pan RB, BKN, KPK, termasuk juga DPR RI dan publik, ya, harus merujuk dan berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi, ya, terkait dengan uji material terhadap Undang-Undang KPK. Nah, dengan demikian jika ada perbedaan di antara kita, ya, terkait bagaimana melaksanakan alih status ini, maka kita punya suatu pedoman, yaitu dokumen yang legal berupa putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, MK telah mengeluarkan putusan terkait dengan uji materi Undang-Undang KPK yang di dalamnya juga terkait dengan pasal 24 dan pasal 45A Undang-Undang KPK yang diuji di Mahkamah Konstitusi. Ya, terhadap proses itu, Mahkamah Konstitusi telah melakukan satu persidangan, ya, di mana permohonan pemohon didengarkan, ada proses pembuktian di situ, ada keterangan para pihak juga ditanyakan, keterangan para ahli pun juga ditanyakan, sehingga sudah cukup lengkap prosesnya. Oleh karena itulah, maka kita jangan sekali-sekali meragukan hasil kesimpulan suatu proses yang telah dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu, posisi saya adalah dalam hal kita menghadapi polemik terkait dengan alih status ASN terhadap pegawai KPK ini, maka satu-satunya upaya kita adalah kita kembali pada satu rujukan, yaitu berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersendiri, itu di dalam putusan nomor 07 PUU 8 tahun 2019, di paragraf 3.22, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangannya terkait dengan alih status ASN terhadap pegawai KPK. Ada beberapa hal yang menjadi poin-poin penting dalam pertimbangan hukumnya. Ya, yang pertama, MK menyatakan bahwa alih status ASN bagi pegawai KPK adalah konstitusional. Ya, artinya sudah sah, sudah benar, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil bahwa alih status ini akan melemahkan KPK dan mengganggu independensi dari KPK juga sudah dijawab oleh MK. Ya, bahwa ini tidak akan mengganggu independensi KPK, tidak akan melemahkan KPK. Ya, bahkan MK juga memberikan contoh di beberapa lembaga yang juga menangani penegakan hukum seperti MK sendiri dan Mahkamah Agung, itu juga para pegawainya adalah ASN dan selama ini tidak mengganggu independensinya. Yang ketiga, ya, tidak perlu juga ada kekhawatiran terkait dengan syarat usia seperti yang dilalui oleh pemohon. Ya. Karena, nah ini penting di sini. Karena menurut MK, proses alih status ini bukanlah seperti melamar ASN. Karena kalau melamar ASN juga ada syarat-syarat usia 35 tahun dan sebagainya. Jadi MK membedakan proses alih status ini dengan proses melamar ASN. Nah, oleh karena itu, ya, maka menurut MK ini yang paling penting dari semuanya, MK menyatakan bagi pegawai KPK secara hukum menjadi ASN karena berlakunya Undang-Undang 19/2019. Karena itulah diberikan waktu peralihan selama 2 tahun, ya. Kemudian ada juga ketentuan peralihan, dan juga menurut MK ada juga peraturan pelaksana, yaitu berupa peraturan KPK yang mengatur tentang mekanisme pengalihan ini. Nah, terkait dengan peraturan pelaksana, dalam hal ini peraturan KPK tentang mekanisme pengalihan, menurut MK itu sebagai wujud untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pegawai KPK. Nah, sekarang yang terakhir, di dalam pertimbangan putusan MK itu yang paling penting dari semuanya adalah MK menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status tidak boleh merugikan hak pegawai KPK yang akan beralih status sebagai ASN. Nah, jadi itu poin-poin dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kita bisa pedomani dalam hal bagaimana kita menindaklanjuti proses alih status ASN ini. Nah, oleh karena itulah maka menurut saya, ya, jika kita merujuk pada putusan MK, maka semestinya proses alih status ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, mereka otomatis beralih statusnya berdasarkan hukum. Jadi berdasarkan hukum ini, karena perintah undang-undang, para pegawai KPK
beralih statusnya. Oke, nah, jikapun ada tes seperti asesmen tes wawasan kebangsaan, itu menurut MK, sekali lagi karena kita rujuk pada MK, maka itu boleh-boleh saja, ya, sebagai suatu mekanisme. Nah, tapi kalau saya membaca dan memaknai putusan MK, sebenarnya bagi pegawai KPK yang menyatakan diri bersedia akan mengikuti proses ini, maka semestinya secara hukum dia beralih. Nah, sementara bagaimana dengan asesmen tes wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya asesmen itu bisa menjadi satu bahan evaluasi bagi user, bagi negara, ya, kepada para pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan itu untuk menjadi bahan dalam hal melakukan pembinaan kepada ASN, karena dia kan sudah beralih statusnya, atau melakukan penempatan, atau melakukan penugasan didasarkan pada hasil asesmen tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya, kita memang harus mencari jalan tengah. Kita tidak boleh membiarkan berlarut-larut seperti ini. Karena menurut saya, kondisi seperti ini, saling serang, saling menuding, menjatuhkan, membuka kobrokan, masing-masing merasa benar posisinya, itu akan merugikan proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Ya. Ini kepada semua pihak nih, baik itu kepada teman-teman pegawai KPK 75 orang yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, baik itu kepada institusi KPK-nya, baik itu kepada BKN-nya, kita tidak boleh terus-menerus dalam posisi seperti ini. Yang rugi adalah kita semua yang menginginkan pemberantasan korupsi bisa berjalan. Itu yang pertama. Jadi kita harus cari jalan keluar yang meskipun itu akhirnya menjadi jalan tengah. Nah, yang berikutnya adalah, karena itu sekarang kuncinya ada di BKN. BKN jika tadi berdasarkan masukan dari saya adalah, ya sudah, ini bagi pegawai KPK yang mengikuti, kan ada yang tidak mengikuti, mungkin ada yang tidak memasukkan berkas, ada yang tidak ikut wawancara dan sebagainya. Bagi yang mengikuti seluruh proses ini, kecuali bagi yang tidak mengikuti, maka sudah alihkan saja statusnya sebagai ASN. Ya. Tinggal bagaimana kemudian setelah menjadi ASN, maka jalankanlah, ya, aturan-aturan yang memang selama ini berlaku untuk ASN. Dan kepada para pegawai yang kemudian beralih statusnya menjadi ASN, mereka juga harus punya komitmen yang tinggi bahwa saya siap untuk selalu mengikuti aturan, saya siap untuk tunduk pada aturan-aturan karena saya sebagai ASN. Nah, jadi harus itu sama-sama mau menjalankan itu. Ya. Nah, yang berikutnya juga, saya juga ingin mengajak semua pihak, ya, agar dalam hal kita melakukan kritik terhadap KPK dalam persoalan ini, maka kritik itu saya harapkan bisa kita lakukan secara proporsional. Apa maksudnya? Karena begini, saya melihat jika ada kritik-kritik yang tidak proporsional, yang mengarah ke personal, yang didasarkan pada hal-hal yang berbau rumor dan sebagainya, ya, itu kembali lagi akan merugikan pemberantasan korupsi. Saya ingin mengajak kita semua untuk tetap selalu menjaga KPK, ya, menjaga pemberantasan korupsi ini. Kita harus memberikan kepercayaan kepada KPK, termasuk orang-orang yang ada di dalam KPK, pimpinannya, staf-stafnya, dan seluruh proses yang dijalankan oleh KPK ini. Jangan sampai malah kritik-kritik yang tidak proporsional ini, ya, termasuk juga dengan ajakan untuk tidak lagi mempercayai KPK, menjauhkan kepercayaan publik kepada KPK, itu pasti yang rugi kita semua. Saya yakini itu. Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap orang yang diberikan amanah untuk memimpin suatu lembaga, dalam hal ini 5 pimpinan KPK pada saat ini, ya, tidak mungkin secara manusiawi mereka mau melemahkan diri mereka sendiri. Tidak mungkin mereka mau melukai diri mereka sendiri, mengamputasi diri mereka sendiri, untuk kemudian membuat mereka tidak bisa bergerak. Tidak mungkin. Pasti para pimpinan KPK saat ini ingin menorehkan tinta emas, ingin dianggap berprestasi dalam hal menjalankan amanah dan tugasnya. Oleh karena itu, terhadap tudingan bahwa
ini adalah upaya dari pimpinan KPK untuk melemahkan KPK, menurut saya masih terlalu jauh. Ya. Saya yakin kok pimpinan KPK sedang berusaha, mungkin caranya berbeda, mungkin strateginya berbeda, pendekatannya berbeda yang selama ini kita lihat. Tapi kita sama-sama ya, berikan dukungan sepenuhnya, dan kepada para pihak, mari kita coba cari jalan tengah, jalan keluar, demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan pemberantasan korupsi agar dapat berjalan di negeri ini. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Bang, tapi kalau misalnya berbicara lebih lanjut mengenai formasi dari TWK itu sendiri, kan itu yang juga menuai pertanyaan kan, karena di dalamnya juga banyak pertanyaan yang katanya tidak senonoh, malah mengecilkan perempuan. Nah, kalau dari Komisi 3 evaluasi seperti apa? Apakah nanti memang tidak hanya soal normatif saja yang tadi sudah disampaikan Bang Taufik, tapi juga mengenai evaluasi dari TWK itu sendiri gimana? Oke, dalam agenda rapat-rapat Komisi 3 nanti memang akan ada juga jadwal untuk rapat kerja dengan KPK. Ya tentu dalam kesempatan itu Komisi 3 akan mempertanyakan berbagai hal, juga termasuk juga mempertanyakan terkait dengan proses alih status ASN kepada pegawai KPK ini, yang di dalamnya juga ada tes wawasan kebangsaan. Tapi kalau kita lihat memang, kembali lagi saya ingin ingatkan bahwa ini kuncinya ada di BKN, karena sebenarnya proses ini kan dijalankan penanggung jawabnya BKN, ya, yang diminta oleh KPK. Di situ juga terlibat berbagai instansi lainnya, ada TNI, ada BNPT,